Halo, ketemu lagi di tutorial video series copywriting full version, copywriting talk online full version. Ini adalah video kelima, series kelima. Kalau Anda baru nonton ini, Anda harus wajib nonton yang ke 1, 2, 3, 4 karena semuanya bersusun. Oke, di series kelima ini apa yang akan Anda pelajari? Nah, ini rahasia yang tak terungkap ya, jadi rahasia dari rahasia ya yang tak terungkap. Ini yang saya gunakan, yang saya pakai di copywriting, terutama copywriting toko online, dan ya ini bisa membuat penjualan meningkat. Apa rahasia yang terungkapnya ini? Nah, pertama, sering-sering berlatih. Ya, saya awalnya juga membuat copywriting dulu kelabakan, ngetik susah, ngetik susah. Tapi setelah berlatih, terus dilatih, terus nulis, terus berlatih, akhirnya bisa. Ya, jadi tugas Anda sekarang adalah Anda sering-sering berlatih. Latihannya gimana? Sering membaca banyak-banyak copywriting orang, ya, banyak-banyak membaca copywriting dari orang, ya, terutama dari orang-orang yang sudah berkecimpung di bisnis online lebih lama, atau bisa dibilang seperti Mastah begitu ya. Ya, banyak banget ya di dunia online. Cari aja, Anda ikuti emailnya, subscribe, atau Anda ikuti status-status di Facebooknya, Anda lihat ya, sering-sering berlatih, Anda lihat, contek. Ya, tapi nggak usah sama juga, tapi Anda boleh pelajari apa nih teknik yang dia pakai. Terus sambil pelajari. Intinya sering-sering berlatih dan Anda praktekkan untuk diri Anda sendiri ya. Nulis, latihan, nanti juga jadi bisa. Ya. Ini yang pertama. Dan ini sangat penting. Saya juga dulu nggak bisa, tapi terus berlatih, terus nulis, dipaksakan, akhirnya jadi bisa. Oke. Om, kalau aku nggak bisa gimana? Iya, harus bisa, harus berlatih. Ya. Bisa itu karena biasa. Ya, Anda biasakan supaya bisa. Oke. Jangan ada banyak alasan, pokoknya latihan, bisa nanti juga. Oke. Kemudian pisahkan setiap 8 baris saat menulis. Jadi kalau sudah 8 baris, jangan disatuin tapi enter. Buat lagi kalimat sampai 8 baris, enter. Kalimat lagi 8 baris, enter. Ya bolehlah maksimal 10 baris. Asal jangan kebanyakan banget. Anda membuat kalimat panjang tanpa ada spasi, ya, tanpa ada enter. Wah, itu orang malas bacanya, dijamin. Kalau orang malas gitu bacanya, ya gimana? Mau laris produk Anda ya? Orang baca juga enggak, ya. Makanya Anda harus memisahkan, Anda menggunakan spasi supaya orang nggak pusing bacanya. Jadi dipisah-pisah. Tiap 8 baris enter, 8 baris enter. Ya maksimal 10 baris lah, 10 baris enter gitu. Terlihatnya lebih rapi, lebih enak, dan lebih seperti yang lebih sedikit. Padahal sama aja. Tapi kalau disatuin semua tanpa spasi itu kelihatan banyak banget dan orang keburu malas bacanya. Oke. Nah, kemudian gunakan visual sebagai daya tarik. Ya, Anda bisa nambahin foto, ya, nambahin video, ya, apalagi sekarang sudah tren video marketing, ya, Anda bisa menggunakan video. Wah, ini juga powerful. Copywriting tambahin visual, udah mantep. Oke. Setelah itu Anda harus tahu 6 prinsip persuasif ini. Persuasi ya. Jadi ada 6 prinsip persuasif ini, bahwa ada 6 prinsip yang mempersuasif orang, yang membuat orang tuh mau melakukan sesuatu, ya, terutama membeli produk Anda ya. Apa yang 6 prinsip ini? Pertama adalah timbal balik, ya, atau sering disebut dengan resiprokal. Jadi sebelum Anda jualan, ya, Anda bisa dulu memberikan sesuatu gratis, ya, ini timbal balik. Berikan dulu sesuatu yang gratis supaya mereka ujung-ujungnya mau melakukan apa yang kita mau. Jadi sebelum kita mengambil sesuatu dari orang, kita kasih dulu buat orang, ya. Timbal balik. Berikan dulu sesuatu sebelum kita mendapat sesuatu. Oke. Prinsipnya seperti itu. Nah, di copywriting juga Anda bisa menerapkan hal ini, ya. Sebelum Anda mempersuasif orang mau beli, ya, Anda kasih dulu sesuatu manfaat, kasih dulu sesuatu gratisan supaya orang tuh nanti ujung-ujungnya mau Anda giring supaya beli produk Anda, ya. Atau kalau langsung diterapkan di sales script, bisa nggak? Bisa. Ya, awalnya kasih dulu deh, misalnya kasih dulu manfaat, ya, seperti berbagi dulu. Anda berbagi dulu tips, ujung-ujungnya jualan. Itu bisa. Ya, ini ada unsur timbal balik, ya. Jadi kalau misalnya di Facebook nih, Anda berbagi dulu nih, berbagi misalnya tips 6 langkah agar gebetan Anda tidak kemana-mana, misalnya. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, terus langkah 6. Ini berbagi dulu, berbagi manfaat sehingga orang tuh merasakan dulu manfaatnya. Setelah itu Anda jualan. Untuk bisa lebih memikat gebetan Anda lagi, Anda
kayaknya cocok menggunakan minyak wangi ini, misalnya gitu jualan ya, ujung-ujungnya jualan. Oke, yang kedua adalah rasa suka. Nah, ini sulit dipungkiri bahwa terjadinya penjualan itu 80% orang karena suka terhadap penjualnya. Nah, ini rasa suka ya, Anda bisa membuat karakter. Nah, seperti yang saya bilang bahwa Anda harus memperlakukan pembeli Anda secara personal ya, personal, jangan berhubungan dengan bisnisnya tapi personal. Maka Anda bisa membangun karakter bisnis, misalnya seperti Hot Glass, karakternya Paman Hot, atau Anda sendiri yang mendangani. Jangan pakai kata-kata admin. Wah, itu admin tuh mewakili kita ya, mewakili bisnis. Jadi hindari kalau bisa kata-kata admin ya, gunakan nama-nama yang personal ya, sehingga mereka benar-benar muncul rasa suka. Anda juga bisa melakukan pendekatan sehingga orang tuh muncul rasa suka. Dan lebih penting lagi, Anda harus memiliki attitude yang bagus ya. Anda ramah, baik-baik sehingga orang tuh suka ya. Kemudian langkah ketiga, social proof. Ini adalah bukti sosial. Ya, Anda kalau beli makanan di kota yang asing, Anda pasti milih tempat makanan yang ramai pengunjung ya. Karena Anda memikirnya, wah itu pasti enak. Padahal belum tentu ya. Nah, itu adalah bukti sosial, social proof ya. Sosial membuktikan gitu bahwa banyak yang makan di situ. Oh, berarti enak. Nah, ini juga Anda bisa praktekkan di copywriting Anda. Anda masukkan unsur social proof, artinya ya Anda bisa masukkan testimoni ya. Ini social proof atau bukti sosial sehingga orang tuh percaya, oh iya, orang aja mengakui produk ini bagus ya. Lebih bagus lagi kalau testimoninya banyak. Nah, itu seperti social proof ya. Kemudian keempat, komitmen dan konsistensi. Nah, ini di copywriting Anda bisa menuliskannya. Misalnya kalau konsisten, ini kita bahas konsisten dulu ya. Konsisten, cara Anda memanggil audiens Anda konsisten ya. Kemudian cara Anda, gaya bahasanya konsisten sehingga orang tuh melekat dengan Anda. Nah, komitmen, orang kalau sudah komitmen itu cenderung melakukan sesuatu, mau melakukan sesuatu, benar melakukan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya udah ada order, ini kalau bisa Anda berikan formatnya, format ordernya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk komitmen dia untuk order. Bagaimana? Apa harus ada formatnya? Misalnya formatnya ketik SMS apa-apa ke nomor sekian, formatnya apa. Nah, itu sebagai komitmen ya. Dia setelah menulis itu dia cenderung komitmen. Nah, kalau orang sudah komitmen itu cenderung mau beli ya. Nah, atau Anda bisa memberikan form order ya, kayak misalkan namanya siapa, alamatnya di mana, terus kirim kemana, terus nomor HP-nya berapa. Mereka suruh ngisi itu dulu. Walaupun dia belum transfer, kita mintain dulu formatnya ya, supaya itu jadi komitmen ya. Orang kalau sudah komitmen cenderung mau melakukan, terutama mau beli produk Anda. Oke ya. Nanti kita lihat praktek. Kelima, Anda masukkan unsur keterbatasan. Ini juga sangat powerful. Keterbatasan apa? Ya, produknya terbatas, atau kalau produknya banyak ya Anda bisa menjual secara terbatas, hanya dijual 5 hari saja misalnya. Atau dijual diskon dengan diskonnya hanya berlaku 3 hari ya, pokoknya terbatas. Atau dijual hanya di toko online saja, tidak dijual di mana-mana misalnya gitu. Pokoknya dibuat terbatas ya. Dan keenam adalah authority. Oh, ini kelima salah. Keenam adalah authority. Nah, authority ini adalah ya seperti polisi, dokter, itu punya authority ya. Seperti apa ya? Seperti authority itu ya, contohnya kayak polisi, dokter, seorang master, seorang apa ya? Tentara ya. Itu punya authority. Artis itu punya authority, punya kekuatan. Nah, bagaimana menerapkan di copywriting Anda? Anda bisa membangun authority Anda sendiri dengan caranya Anda sering berbagi di media sosial sehingga terbangun authority-nya. Tapi ya sesuaikan dengan produk Anda. Misalnya kalau Anda jualan krim kecantikan, ya bangun authority Anda sebagai seorang konsultan kecantikan atau beauty enthusiast. Anda sering berbagi sehingga terbangun authority-nya. Nah, orang percaya dengan Anda. Kalau Anda jualan krim ya percaya. Ya karena Anda ahli kecantikan, orang tahu begitu ya. Begitu Anda tawarkan krim ya laku ya. Nah, kalau Anda nggak punya authority dan sulit membangun authority gimana? Nah, cara cepatnya Anda pakai testimoni atau endorse seorang artis yang atau orang yang memiliki authority.
atau mintai testimoninya. Misalnya Anda jualan krim kecantikan dan Anda sendiri bukan beauty consultant atau bukan beauty enthusiast. Anda nggak ngerti sama sekali tentang dunia kecantikan. Kalau gitu Anda endorse artis yang punya authority tinggi dan wajahnya bagus gitu ya, cantik, mulus, Anda endorse, kasih krimnya. Suruh mereka mempromosikan produk Anda. Nah, ini seperti authority. Kemudian Anda sampaikan juga fotonya, kalau misalnya si artis ini menggunakan produk Anda, ya fotonya Anda simpan, Anda bagikan ke audiens Anda perlihatkan bahwa produknya memang benar nih. Ya, direkomendasikan oleh artis A misalnya. Ini authority juga namanya, ya. Gitu. Atau Anda bisa minta testimoni mereka. Ya, selain endorse Anda juga bisa minta testimoni mereka. Testimoni apa? Kita kasih gratis ke artis misalnya atau ke siapa? Ke pakar kecantikan, kita kasih produknya dan kita mintain testimoninya seperti apa. Nah, testimoninya bisa Anda sampaikan di copywriting Anda. Nanti kita praktek ya. Nah, masukkan 6 unsur persuasif tadi di dalam copywriting Anda sehingga orang tuh mau membeli. Ini ada alasan orang mau membeli karena 6 unsur tadi. Oke, contoh. Nah, kita contoh aja langsung. Ini saya ke sini ya. Ini di toko online, di copywriting on page juga saya memasukkan ini keterbatasan nih. Ini keterbatasan ya. Kemudian ini kalau di sini saya nggak memasukkan yang lain-lain karena saya sudah mempersuasif melalui status di Facebook ya, menggunakan copywriting on off page. Nah, ini timbal balik, saya sebelum jualan ini saya juga kasih gratisan dulu, gratis kacamata. Kemudian kita belajar di sini aja deh. Oke. Kita lihat bahwa ini headline-nya. Nah, ini adalah authority. Karena saya belum punya authority, maka dan kebetulan Mas J saya serahkan materinya ke Mas J mereview materinya, kemudian kita ngobrol-ngobrol dan ternyata nyeplos Mas J bilang begini. Ya, ini benar nyata ya. Nah, ini Mas J bilang begini dan ini adalah authority ya. Walaupun saya belum punya authority, ya saya bisa menggunakan Mas J. Mas J ini adalah dia sangat tinggi authority-nya, memiliki authority ya, terutama di kalangan para pebisnis. Nah, ini bisa menggunakan Mas J ya. Anda sesuaikan siapa nih authority yang pas dengan produk Anda. Nah, gitu ya. Kemudian ini social proof ya, bukti sosial. Ini dibuktikan sama orang banyak ya, social proof ya, terasa manfaatnya oleh orang. Kemudian kita juga masukkan unsur timbal baliknya. Sebelum saya menawarkan ini, saya juga kasih dulu ebook gratis. Nah, rasa suka ya, saya berbagi dulu yang banyak. Saya sering mendekatkan, saya melakukan pendekatan dengan calon pembeli dulu sehingga terbangun rasa suka. Kemudian social proofnya juga tadi saya sudah Anda lihat ya, social proof, testimoni. Nah, ini komitmen. Nah, saya di sini membuat komitmen. Setelah diklik ke sini orang tuh untuk membeli itu, ini udah nggak ada ya. Dia membeli dengan format SMS, format nama, spasi asal kota, spasi ikut kelas. Nah, itu tuh salah satu komitmen. Setelah mereka mengetik form itu, ya itu seperti komitmen kecil ya. Dia sudah berkomitmen mau ikut kelas gitu ya. Nah, kemudian keterbatasan. Nah, di sini juga ada keterbatasan. Ini karena ini udah berlalu ya. Ini aja deh. Saya masukkan keterbatasan. Di sini juga ada keterbatasan ya. Ini keterbatasan. Ya. Sebenarnya masih ada ya efek kontras. Efek kontras itu ini ya, diskon atau harga coret. Ya, efek kontras, orang tuh kok terasa murah karena harga coret. Tapi kalau awalnya langsung segini, mungkin orang bisa bilang mahal. Tapi karena ini ada harga coret, itu terasa murah. Walaupun kita nggak bilang murah, tapi terasa murah. Tentang harga coret, tentang efek kontras saya membahas di kelas bisnis online di materi ke-11.
Ada. Nah, ini keterbatasan ya, saya masukin hanya berlaku sampai 22 Februari 2016, keterbatasan. Oke. Nah, kemudian authority sudah saya jelaskan juga tadi. Ini authority-nya saya menggunakan Mas D di kelas ini. Ya, ada testimoni Mas D ini sebagai authority. Nah, begitu. Mudah-mudahan paham. Silakan praktekkan oleh Anda. Dan kalau ada kesulitan silakan tanyakan dengan saya. Terima kasih ya. Ketemu lagi di tutorial di video series ke-6 masih di copywriting toko online full version.